Polemik homestay Hadis memanas dalam RDP DPRD Kota Probolinggo. Warga desak penutupan, pemilik siap tempuh jalur hukum. Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat RDP di ruang utama gedung DPRD pada hari Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026 untuk memediasi konflik berkepanjangan antara warga dengan pengelola homestay Hadis. Pertemuan tersebut menghadirkan pihak pemilik homestay yang diwakili oleh penerima kuasa, serta perwakilan warga yang didampingi oleh tokoh masyarakat setempat. M. Taufik, warga sekaligus Ketua MUI Kecamatan Kademangan, menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap keberadaan homestay tersebut. Ia menilai aktivitas di dalam homestay telah melanggar norma kesusilaan dan merusak akhlak masyarakat sekitar. Sebagai warga dan Ketua MUI Kademangan, kami terus terang menolak, karena masalah ini sudah berlarut-larut sejak 2012. Kami setiap malam Jumat membina jamaah untuk menjaga akhlak, namun keberadaan penginapan ini justru menjadi tempat yang diduga digunakan untuk perbuatan maksiat, ujar M. Taufik saat diwawancarai media sorotan publik usai RDP. Ia juga menambahkan bahwa warga menolak opsi perubahan format menjadi hotel syariah karena trauma atas dampak negatif yang dirasakan selama bertahun-tahun. Mudaratnya jauh lebih besar bagi warga sekitar. Kami mendesak pemerintah hadir untuk menutup tempat tersebut demi menjaga marwah lingkungan, tegasnya. Saya sebagai warga dan Ketua MUI Kecamatan Kademangan terus terang menolak, karena ini masalah ini sudah lama berlarut-larut. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah ini hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah kita seharusnya pemerintah ini. Nah ini dirusak-rusak. Saya setiap malam Jumat mesti bina jamaah, menyadarkan masyarakat, menjaga akhlak masyarakat. Dan ini sudah berkali-kali nih hadir. Ini namanya lebih awal hotel daripada hotel. Ya lebih awal masyarakat. Saya di situ mulai 97. Ini ternyata Saya di Ketapang di RT 2 itu mulai tahun 97. Pak, sebentar dulu. ini masih nunggu, ternyata masih belum ada kepastian dia ini. Sebenarnya tersekat dari warga apa nanti akan memaksa menutup homestay itu sendiri atau seperti apa? Ya tentunya kita ini negara hukum, sesuai dengan proses hukum. Tetapi kalau terus-terus begini ini bagaimana? Dan ini masalah ini sudah 2012. Sudah lama sekali. Dan kita sudah peringatkan berkali-kali juga, baik itu pemiliknya ataupun orang-orang yang ada di situ. Dan mereka bukan pasangannya. Apa juga ini akan diwakili berbuat maksiat ini oleh pemerintah kota? Pak, Tidak juga. andai nanti ada format baru gitu ya, hotel syariah, khusus wisatawan, bagaimana? Kami terus terang dari MUI juga dari warga masyarakat menolak. Karena mulai awal pendirian itu kami sudah menolak. Sudah menolak. Karena apa? Nanti ekses mudaratnya jauh lebih besar kepada warga sekitar. Jadi itu sangat merusak sudah itu. Nah, bukan pasangannya. Dari Pancasila saja jadi salah. Ketuhanannya Maha Esa, sama orang berketuhanan bukan pasangannya. Kalau pasangannya monggo. Oh iya Pak, terakhir harapan Bapak seperti apa ke depannya? Ya itu. Di sisi lain, Syafyuddin AR, selaku penerima kuasa dari Hajah Romlah, pemilik homestay Hadis, menyatakan bahwa pihaknya akan selalu mengikuti aturan regulasi yang berlaku di Kota Probolinggo. Namun, ia mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat dan pembuktian yang jelas. Kami mengikuti regulasi yang ada. Mengenai dugaan asusila, itu harus dibuktikan secara hukum. Dalam hukum Islam pun, tuduhan zina memerlukan pembuktian yang sangat ketat, kata Syafyuddin saat diwawancarai usai ikuti RDP juga. Syafyuddin juga mengklaim bahwa homestay Hadis sudah berdiri sejak tahun 2010, jauh sebelum pemukiman warga di sekitar lokasi sepadat sekarang. Ia menekankan bahwa pihak hotel tidak memiliki kewenangan untuk masuk terlalu jauh ke ranah privasi tamu terkait status pernikahan selama mereka membawa identitas resmi. Jika nanti ada keputusan dari pemerintah yang sekiranya merugikan kami tanpa dasar aturan yang jelas, maka kami selaku kuasa pemilik akan melakukan upaya-upaya hukum, tambahnya tegas. Dari Ibu Romlah ya? Ya, masalah kuasa hukum, saya dikuasakan untuk hadir dan menyelesaikan permasalahan ini di DPR. Apa yang menjadi pembahasan kali ini dan tanggapan teman seperti apa? Jadi begini, dalam konteks
masalah penginapan hadis ini, kami selaku kuasa dari pemilik penginapan itu akan mengikuti aturan regulasi yang ada. Nah, sementara ini yang ada itu adalah kan berupa aduan dugaan. Nah, aduan dugaan itu harus dibuktikan. Nah, walaupun Satpol PP kemarin mendapati yang katanya bukan pasangan suami istri, tapi juga harus dibuktikan mereka berzina enggak, mereka asusila enggak. Nah, sementara dalam hukum itu harus dibuktikan bahwa orang ini benar-benar melakukan zina. Kalau bicara di hukum Islam, setahu saya, sepengetahuan saya, itu adalah sangat ketat. Jadi orang yang dituduh berzina itu harus minimal ada 4 saksi orang yang balik, yang adil dan melihat dengan kepala sendiri. Pak, berarti hotel bisa menerima pasangan yang tidak resmi? Bukan bisa menerima. Sekarang saya ingin tahu bahwa setiap hotel itu kan tidak terlalu bisa masuk ke ranah privasi. Ya, jadi di saat orang pesan kamar sudah menunjukkan KTP-nya, terus mau nanya ini suami istri atau bukan, itu kan juga belum pernah ada di hotel manapun, apalagi hotel yang berbintang katakanlah begitu. Nggak bisa kita menanyakan terlalu privasi, ya kan? Namun kita dari pemilik hotel atas nama kuasanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, ya, untuk memeriksa, melakukan kajian-kajian, analisa-analisa, dan mengambil keputusan. Namun demikian, kami selaku pemilik hotel, kalau ada putusan yang kurang menguntungkan kami, ya kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Pak, ini kan akan dijaga akan dipanggil hari ini. Terima kasih. Jadi kalau dari pihak pemerintah itu, terutama Satpol PP, akan memberikan penjagaan dari Satpol PP 24 jam. Terima kasih. Berarti itu perhatian pemerintah daerah kepada pengusahanya. Pak, saya mau tanya ini Pak ya, adanya penginapan itu dengan perumahan itu awalnya itu mana, Pak? siapa yang ada Pak? Ya penginapan dulu. Itu kira-kira penginapan itu tahun berapa Pak? Berdiri? Gua aja. Penginapan dulu tahun berapa itu berdirinya? 2010. 2010. Masih belum Ada rumah-rumah. Sehingga itu kan ada izin HO nih kalau dulu ya. Nah, izin HO-nya itu ada tantangan warga, ada bukti-bukti nanti tak kirim PDF-nya nggak apa-apa. Itu warga yang ada kakaknya di sekitar situ 2010, belum ada rumah-rumah di sekitar penginapan itu. Warga sekitar sudah Lebih dulu. Mas Udin, mungkin nanti akan di model syariah atau khusus wisata atau metode Pak, itu kan tergantung dari pemilik hotel, ya kan. Sementara ini kan pemerintah tidak ada regulasi yang mengatakan Anda harus punya hotel syariah, kan nggak ada. Ya. Nah itu yang jelas kami dari pemilik hotel akan mengikuti regulasi yang ada, akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tapi kalau keputusan itu merugikan kami, ya kami ambil upaya hukum tentunya kan. Makanya saya bilang tadi, hati-hati dalam mengambil keputusan, sesuaikan dengan regulasi dan aturannya. Kalau memang nanti ditutup oleh Loh, kan harus ada aturan toh. YouTube-nya karena apa? Karena seperti apa? Kita kan ada upaya hukum. Sudah ada temuan, bahwasanya ada temuan pasangan. Temuan harus dibuktikan. Sekarang begini, perzinahan katakanlah kan harus dibuktikan. Bukan pasangan tidak resmi di dalam homestay itu. Nah silakan, nanti kan kita punya hak jawab juga kan. Dan kemarin kan sudah ditemukan 6 pasangan tidak resmi. Ya. Oh, 3 ya. Nah, jangan mengada-ngada lah. 4. Dan itu kita sekarang buktikan bahwa di hotel mana yang bisa menyatakan tamu itu harus menyertakan surat nikah, yang harus ditanya itu istri sampean atau bukan. Ada nggak regulasi yang mengatur mengharuskan itu? Kalau itu ada, keren nih pemerintah. Jadi setiap tamu hotel harus membawa surat nikah dan harus ditanyakan itu suami istri. Misalnya contoh KTP berbeda. Nggak misalnya harus dengan KTP yang alamat sama. Belum tentu juga. Tahun 2012 ada surat dari Kementerian dalam artian sudah ada. Tapi kan belum jelas permasalahannya apa dulu. Sama kan gitu, pasangan tidak resmi itu. Tapi dalam surat itu kan nggak jelas perjanjian seperti apa, kan itu baru surat dari badan perizinan toh. Kan hasil mediasi itu kan hasil. Loh iya, tapi kan kita nggak punya itu. Saya nggak punya, Pak. Kan aneh, pemilik yang nggak punya tuh kan juga aneh, nggak dikasih gitu loh. Saya
Jadi intinya begini, kita ikuti aturan regulasi yang ada. Itu aja sudah. Jadi kan ada di Surabaya dapat mengawasi ya. Oke, makasih Pak. Sebagai kuasa. Iya, sebagai kuasa. Sebagai hasil sementara dari pertemuan tersebut, pemerintah kota melalui Satpol PP direncanakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional homestay Hadis. Syafyuddin menanggapi positif langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keamanan usaha. Hingga berita ini diturunkan, Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo masih terus melakukan kajian mendalam terhadap berkas perizinan dan aduan warga sebelum mengeluarkan rekomendasi final terkait kelanjutan izin operasional homestay Hadis. Pemerintah kota melalui Dinas sebagai mitra kerja kami dengan melakukan penyelidikan meninjau kembali terhadap. Dari Gedung Parlemen Kota Probolinggo, Jawa Timur, sorotan publik, Arifin Sulsel, Aspari AR melaporkan.